Kartu OKOC cuma prank. Warga mengeluh janji Anies palsu. Yusuf Dumdum, kalau gak ditunaikan janjinya, apa mau ditagih di akhirat? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kalau janji semua juga yang mau menjabat, mereka punya visi misi dan janji-janji yang manis-manis. Ini ngomongnya di Detikcom ya? Di Detikcom. Buncit waktu itu ya. Waktu itu di Jalan Buncit, masih Detikcom masih di Jalan Buncit di gedung Aldefco. Ya, terus? Nah, saya bilang aja untuk janji-janji itu apa nih janji yang bisa saya pegang gitu. Nah, kebetulan Pak Sandiaga Uno ngasih semacam jaminan. Jaminan apa tuh? Kartu OKOC. Kartu mana? Masih pegang nggak kartu OKOC-nya? Ada. Yang mana coba kita? Sampai buluk nih. Sampai buluk. Tuh. Lu dapat apa nih nomor 3? Belum dapat apa-apa. Oh, gitu kartu OKOC. Iya. Bang Sandi ini tuh, Pendi ini masih inget nggak? Contoh misalnya target OKOC yang jauh dari panggang dari api. Ini menjadi catatan kami dari 200.000 yang dicita-citakan oleh Pak Sandi saat itu ternyata sampai dengan hari ini belum bisa diwujudkan dalam menciptakan wirausahawan baru di DKI Jakarta. Seolah-olah kebijakan berpihak kepada rakyat kecil, seolah-olah. Tetapi faktanya nggak seperti itu. Adalah bisa menumbuhkan 200.000 entrepreneur baru di tahun 2022. Itu targetnya. Dan alhamdulillah target itu tidak tercapai, tapi terlampaui. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum kembali buka suara perihal beredarnya video seorang peternak kambing warga DKI Jakarta yang menerima kartu OKOC pada masa kampanye Anies Baswedan, namun tak kunjung ditunaikan janji tersebut. Hal tersebut Yusuf sampaikan pada akun Twitter pribadinya pada Jumat 6 Mei 2022. Dalam cuitannya itu, Yusuf menyertakan sebuah video yang berisi keluhan atas kondisi yang dialami peternak kambing yang mengeluh atas janji kampanye program dukungan ekonomi OKOC yang tidak kunjung ia dapatkan. Yusuf mengatakan bahwa janji Gubernur seiman Anies Baswedan ditagih oleh peternak kambing pemegang kartu OKOC. Ngasih semacam jaminan. Jaminan apa tuh? Kartu OKOC. Kartu mana? Masih pegang nggak kartu OKOC-nya? Ada. Yang mana coba kita? Sampai buluk nih. Sampai buluk. Lebih lanjut, Yusuf dengan cuitan yang menyindir, ia menegaskan jika janji tersebut tidak ditunaikan, apakah Anies mau bertanggung jawab ditagih di akhirat? Pasalnya jabatan Anies hanya tinggal 5 bulan lagi. Dalam video tersebut, seorang peternak kambing bernama Pendi itu mempertanyakan tentang janji program OKOC Anies Baswedan yang tidak kunjung ditunaikannya. Pendi menyampaikan jika dulunya ia berprofesi sebagai tukang nasi uduk, namun setelah kehabisan lapak, ia berpindah profesi sebagai peternak kambing. Dahulunya, Anies Sandi telah menjanjikan program OKOC tersebut kepadanya. Bahkan Pendi menjelaskan jika ia juga termasuk pemegang kartu OKOC yang Anies Baswedan canangkan. Selain ia mengeluhkan perihal janji-janji Anies yang hanya sebatas janji surga, ia juga menyindir perihal profesi Anies Baswedan sebagai gubernur seiman yang hanya bermain janji. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gubernur DKI Jakarta tersebut apakah mau ditagih janjinya di akhirat karena hanya menunggak janji yang tidak ditepati. Pendi berharap agar keluhan atas kondisinya tersebut agar didengar oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Paling tidak agar Anies mau menengok warganya yang membutuhkan dukungan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya diketahui bahwa program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship atau OKOC merupakan program andalan yang kerap digaungkan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno saat mengikuti kontestasi di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu Sandiaga yakin program OKOC akan mampu menciptakan lapangan kerja dengan lahirnya ribuan pengusaha baru. Sandiaga mengungkapkan ada dana triliunan rupiah dari lembaga keuangan tersebut yang tidak tersalurkan. Dia pun kembali berjanji saat itu bahwa Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya bersama Anies akan memfasilitasi penyaluran dana dari lembaga keuangan tersebut untuk para pelaku usaha. Namun setelah pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno pun menang di Pilgub DKI Jakarta, Sandiaga pun mundur dari jabatannya sebagai Wagub DKI di perjalanan 2 tahun kepemimpinannya. OKOC yang dijanjikannya saat kampanye Pilgub DKI tentunya dilanjutkan oleh Anies. Akan tetapi dengan entengnya, Anies berkilah jika Anies pun menyebut tidak ada pencairan dana dalam program OKOC. Anies juga menyebutkan bahwa OKOC tidak mendanai usaha anggotanya.
Anies mengaku UMKM memiliki tantangan dalam aspek permodalan. Namun OKOC tidak menangani masalah tersebut. Lagi-lagi obral janji manis yang berujung miris bagi warga DKI Jakarta. Anies tersenyum ria, warganya menjerit kecewa. Memanglah gubernur jebolan yang diusung Gerindra dan PKS serta didukung oleh FPI, HTI, alumni 212 dan Rizik tersebut, yaitu akan memberi modal kepada warga calon wirausahawan. Tidak hanya memanjakan calon usahawan, Anies Sandi juga akan menyediakan tempat serta akan mencarikan pembeli atau pelanggan. Sediapnya jadi warga Jakarta, KT Upin Ipin. Sekilas janji tersebut memang sangat menggiurkan, apalagi bagi orang-orang yang bercita-cita jadi pengusaha yang kaya raya, tapi ogah kerja, ogah capek, alias ngimpi di siang bolong. Cukup dengan mencoblos Anies Sandi, mereka akan menjadi pengusaha tanpa perlu modal, tanpa perlu cari tempat dan cari pembeli atau pelanggan. Mereka semua sudah disiapkan oleh Pemda DKI Jakarta. Janji manis ini juga mampu mengacaukan logika untuk sesaat dan mampu menghilangkan kebijaksanaan dalam diri. Bahwa tidak ada usaha yang dapat berhasil tanpa proses dan kerja keras. Perlu jatuh bangun untuk menjadi pengusaha yang handal, bukan janji-janji manis semanis mulut Anies yang hanya menawarkan lip service semata. Bagaimana kalau menurut Anda?